Salam jumpa saudara-saudara sekalian dan salam pemenang. Wah, di sebelah saya ada Mbak Nino, betul Iya, ya? betul. Mbak Nino ini akan menemani saya untuk membicarakan hal yang sangat kompleks sekali katanya. Bahasa Inggrisnya aja saya nggak tahu bener apa enggak. Reliance. Self reliance, kemandirian. Iya, betul. Nah, saya terus terang nggak tahu kemandirian itu apa. Yang penting kemandirian itu bukan ke BCA-an atau ke BNI-an gitu ya. Nah, kemandirian. Apa sebenarnya sih self reliance itu, Mbak Nino? Iya, yang pasti bukan bukan promo bank. Bukan Ya. promo bank. Ya, saya selalu dari Perbanas makanya. Jadi, Iya, saya masih boleh ngomong bank-bank. iya, Ya. betul, Pak. Ya, Gimana, Mbak? Prof. Kemandirian Eko, itu apa? terima kasih. Jadi self reliance itu Mm-mm. kemandirian itu adalah sesuatu yang harus kita punya, yang harus Mm-mm. kita kembangkan, di mana kita merasa yakin sampai sejauh mana kemampuan kita dan sampai sejauh mana keterbatasan kita gitu. Oke, Mm-mm. iya. Jadi itu mulai sejak kecil itu? Ya Oh sejak iya, kecil, ya belajar mandiri itu. belajar mandiri karena Heeh. kalau dulu saya pernah buat satu buku untuk Mm-mm. majalah Ayah Bunda itu, jadi memang sejak kecil anak harus pertama dia harus dicukupi kebutuhannya Iya. sehingga dia merasa dan dikembangkan potensinya sehingga dia merasa mandiri. Kalau dia mandiri dia akan bahagia. Saya Nah, jadi inget tuh waktu anak-anak kecil tuh katanya. Jangan terlalu memanjakan anak, nanti nggak mandiri gitu. Itu iya ada hubungan betul. nggak tuh? Sangat Oh sangat iya? ya. Heeh. Karena kalau misalnya anak dibiarkan manja, dibantu semuanya, dia merasa bahwa dia tidak yakin akan kemampuan yang dia miliki. Oh, iya Jadi iya dia iya. pelan-pelan dia akan melepaskan tanggung jawabnya pada orang Pada orang lain lain. dan dia akan tergantung Oh, pada begitu. bantuan orang lain, Iya. sementara untuk menghadapi tantangan yang berat kayak seperti kemarin ini yang Iya. kita baru aja lewati, itu tidak mungkin kan misalnya dia harus minta bantuan tolong gitu, Iya karena iya iya. dia harus bisa menemukan, seseorang harus bisa Mm-mm. menemukan apa yang saya harus lakukan pada saat saya menghadapi situasi seperti ini Iya misalnya, iya iya bahwa iya. saya misalnya saya didorong sampai jatuh. Nah, Mm-mm. untuk saya berdiri, walaupun saya dibantu orang lain, tapi kan saya harus juga berusaha Pada akhirnya menegakkan harus diri, saya ya, yang menjadi. misalnya. Iya Atau iya. kalau saya pengen naik tangga yang lebih tinggi, apakah saya harus minta tolong terus supaya Mm-mm. dituntun dan didorong orang lain? Padahal Mm-mm. saya kepengen sekali ada di tingkat yang di atas, misalnya. Hmm. Jadi kita harus punya sesuatu kekuatan, Iya. potensi yang bisa membawa kita untuk menyelesaikan semua tantangan yang ada dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu Oke adalah oke oke. kemandirian. Ya, Kalau saya melihat seseorang gitu ya, ya. siapapun dia, pemuda, remaja, dewasa atau anak, dari mana saya bisa tahu bahwa dia itu sudah mandiri atau butuh bantuan supaya menjadi mandiri? Apa yang bisa kita lihat dari Ya. orang itu Kita biasanya? bisa lihat dari sikapnya, Heeh. perilakunya. Iya. Kalau misalnya seseorang itu dia kelihatan dia kelihatan dia tahu apa yang ingin dia tuju, Mm. kelihatan bahwa dia punya self confidence. Oke. Ya, kemudian kelihatan bahwa dia berusaha untuk menjadi seseorang yang mampu melakukan sesuatu, mewujud. Jadi Oke. bukan hanya sekedar ya ikut aja deh Iya. atau ini deh itu deh, Oke, terserah ya misalnya ya seperti ya itu. ya. Ya, Termasuk tidak merepotkan orang lain, iya betul. membebani orang lain Iya, atau betul. apa ya. Ya, Heeh. intinya adalah kalau seseorang ingin sesuatu atau dia harus melakukan sesuatu, Mm-mm. kemudian dia harus kembali kepada melihat Mm-mm. sampai sejauh mana saya mampu Mm-mm. dan apa yang saya miliki untuk mendapatkan sesuatu itu Oke. gitu. Saya mau menghubungkan antara kemandirian Ya, dengan ketidakpercayaan diri. ya. Karena dia nggak merasa dia bilang, saya nggak pernah bisa mandiri dalam hal ini karena keterbatasan saya kayak begini. Itu Ya, gimana ya, cara melihat itu? itu berkaitan jadi kepercayaan diri itu kalau dia kurang percaya diri maka Iya, berarti dia kurang yakin terhadap apa yang ada di dalam dirinya. iya betul. Nah, kalau seseorang yang punya self reliance, dia akan Mm-mm. tahu kira-kira yang saya punya batasan. Jadi ada inner self, ada inner energi yang di dalam diri yang saya miliki sampai sejauh mana. Saya punya ini, tapi saya tidak punya itu Iya, misalnya. iya. Nah, kalau misalnya dia dengan apa yang dia miliki, dia merasa bahwa oke,
saya bisa melakukan sesuatu. Jadi itu ada kaitannya dengan keyakinan diri bahwa terhadap kemampuannya Mm-mm. untuk melakukan sesuatu itu sangat berkaitan dengan self Oh confidence. Ya. begitu, ya 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 ya. Mm. Oh, berarti sebenarnya bisa dilatih dong ya, Bisa, menjadi orang mandiri bisa, itu ya, bisa dilatih. bisa karena memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu di mana seseorang tuh lebih dominan Ya, daripada orang lain. ya, Ada karakter yang dia lebih senang suasana yang nyaman, ya. dia bisa berkembang dengan baik kalau situasi lingkungan mendukung misalnya. Nah, tetapi memang karakter berbeda, tetapi ini bisa dilatih. Artinya jadi seperti dikatakan bahwa kita jangan ngasih umpan ikan terus dong gitu ya, Iya, tapi kita harus kasih kailnya, kailnya ya. misalnya seperti itu. Jadi step by step memberikan kepercayaan diri bahwa seseorang mampu melakukan suatu tugas dari yang mudah ke tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Nah, seperti Bertahap berarti, bertahap, nah ya. itu bisa. Ya, Dan bertahap makin lama makin susah dan ada yang mendampingi tadi ya, iya betul. supaya bisa lebih. Iya, Apa? betul. Oh begitu. Jadi terutama juga berkaitan dengan sejauh mana pengamatan dia, penghayatan dia terhadap dirinya dan lingkungannya. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk tampil, untuk melakukan sesuatu dengan berhasil atau mendapatkan apresiasi misalnya. Nah mungkin itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi dia merasa tidak pernah mandiri karena tidak diberi kesempatan untuk mandiri misalnya seperti itu. Ya. Jadi ingat tuh kalau waktu kita tumbuh biasanya mulai mandiri begitu kos-kosan. Iya. Keluar dari rumah orang tua tuh kan, mulai Iya itu. betul, terus jadi kreatif. Jadi kreatif ya, mulai sekamar berdua biar hemat. Iya. Beli Gitu kan. kalau ke restoran nasinya yang banyak ya. Betul, iya. Kalau udah terdesak banget baru nelpon minta transfer. Tapi itu kan kalau kita lihat-lihat kan sesuatu yang hanya sangat sepele. Iya, iya. Tetapi itu adalah satu penggembelengan mental, satu pendidikan bahwa kita mampu melakukan sesuatu secara kreatif. Iya, iya. Ada juga orang yang ketakutan misalnya orang tua itu merasa anak ini belum mandiri sehingga takut untuk dia lepas. Padahal anaknya merasa saya ini udah bisa mandiri gitu. Itu banyak seperti itu ya. Karena pada dasarnya orang tua itu terlalu sayang pada anaknya. Dia takut kalau anaknya itu kecewa, anaknya frustrasi, anaknya susah dan dia tidak ada di situ untuk menolong. Sementara dalam satu proses pembelajaran itu dibutuhkan juga kegagalan. Jadi bagaimana rasa tidak nyaman, rasa takut, rasa cemas itu semua adalah sesuatu yang harus dilewati dan pada akhirnya akan memperkuat self, memperkuat diri. Iya. Jadi nggak usah takut lah gagal ya. Iya. Biasa aja gitu. Kalau katanya kalau gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya keberhasilan yang tertunda, betul. Jadi malah jadi semangat orang gagal itu kan. Iya. Gagal. Untung ya gagal. Ada untung gagal. Karena waktu gagal itu pas berhasil jadinya lebih puas. Iya betul. Karena pernah gagal dulu. Pernah gagal dan sudah tahu trik-triknya ternyata untuk di masa yang akan datang atau yang untuk masalah yang sama dia akan mengambil hikmah dari situ. Iya, belajar dari kegagalannya. Belajar dari kegagalan. Selain untuk diri sendiri, dia bisa ceritain ke orang lain juga. Betul. Ya kan, dapat manfaat orang lain juga. Iya, betul sekali. Ya. Jadi artinya kalau saya gagal itu kan bukan berarti saya tidak mandiri kan? Iya, tidak. Ketika saya mencoba untuk mandiri pasti akan mengalami banyak. Iya. Ketika saya berusaha untuk mengatasi kegagalan dengan potensi yang saya miliki atau dengan mencoba mencari bantuan yang diperlukan bukan yang berlebihan itu adalah mandiri. Jadi orang yang mandiri itu bukan berarti orang yang selalu sukses, tetapi orang yang sanggup melakukan hal-hal secara sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki, berdasarkan apa yang diyakininya sendiri. Iya, dia bisa mengendalikan hidupnya. Iya, bisa. Bisa. Jadi ada
memang seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mandiri, yang jadi punya karakter dominan seperti itu, dan seorang yang mandiri. Dan orang yang mandiri pada umumnya lebih bahagia daripada Oh. orang yang tidak mandiri. Ya, Oh, oke oke gitu. oke. Wah, hidup mencari kebahagiaan berarti mandiri lah. Mandirilah, ya betul, Iya, betul betul, sekali. Iya iya gitu. iya. Tuh teman-teman sekalian, tadi katakan orang yang mandiri itu kecenderungannya lebih bahagia daripada Iya, yang tidak mandiri. iya. Iya. Karena kita merasa kalau kita susah atau kita gagal, kalau orang yang tidak mandiri itu merasa gara-gara dia, gara-gara ini, Oh, kan salah, disalahin deh ya semua gitu salah ya. orang lain. Coba kamu gini, coba kamu gitu. Jadi tidak mengembangkan kemampuan yang dia Iya. punya, gitu. Pantes dulu ada yang melesetin mandiri tuh awalnya singkatan mandi sendiri gitu Iya, ya. Nggak dimandiin lagi sama orang tua iya gitu betul, waktu kecil, tapi betul, saya udah iya, bisa mandi sendiri nih. Nah, dulu kan juga betul. anak-anak biasanya kalau bisa melakukan sesuatu dia bangga. Iya, Ya kan, sangat, saya udah iya, bisa ini, saya iya, udah bisa ini, iya, diapresiasi. betul, betul. Ya. Jadi kalau pada saat kita dewasa, tidak selalu kita dapat apresiasi. Karena ya hidup lebih susah, tantangan lebih besar. Orang dianggap harus lebih matang, orang dianggap harus lebih dewasa. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Karena kita nggak selalu dapat lingkungan yang nyaman, yang baik banget gitu, yang Iya, penuh afeksi. iya, Nah, salah satunya adalah cobalah kita sayangi diri kita sendiri. iya. Kita cintai diri kita dan memberikan apresiasi pada apa yang kita punya gitu. Jadi kalau kita sayang pada diri kita juga dan kita berusaha untuk mengembangkan lebih baik lagi, kita nggak perlu tuh pujian dari orang, kita nggak perlu tuh Oh, gitu, iya, jadi seperti yang akan itu. membuat kita jadi kecewa, takut, Iya, baperan gitu iya ya. baperan. Oh, Jadi tuh teman-teman. iya, Kalau Anda pribadi yang mandiri, ingin hidup bahagia, jangan lupa share, like, subscribe channel kami ya. iya, Kita sharing kebahagiaan. betul, Karena betul, orang yang mandiri, dia pasti adalah juga pemenang. betul. Terima Ya, kasih banyak loh Mbak Lina untuk sama-sama, sharingnya. Prof. Ya, Ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada publik Indonesia agar iya. mereka menjadi orang-orang yang mandiri supaya Indonesia juga menjadi negara yang mandiri. Iya, saya rasa yang pertama adalah kepercayaan diri bahwa kita bukan bangsa yang kurang, bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak mampu apa-apa, tetapi kita adalah suatu bangsa yang memiliki banyak sekali potensi. Iya. Nah, untuk itu tentu kita harus tahu potensi kita apa saja dan mana yang baik, mana yang tidak baik, Iya. dan bagaimana kita mengarahkannya. Itu Oke, mungkin ya. bangsa kita bangsa yang kaya, potensinya banyak. Iya, Bukan sangat. lautan, hanya kolam susu. Susu. Betul ya. Betul Terima sekali. kasih banyak Terima Mbak kasih, Lino. Prof. Ya. Saudara-saudara, sampai kita ketemu dalam seri berikutnya. Salam pemenang.